Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Natawijaya, NPM 2007230039, kelas A1 Teknik Mesin 2020. Mata kuliah Muamalah, dosen pengampu Lukman Hakim SPDI MA. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ruang lingkup muamalah. Pengertian muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah, saling berbuat, yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa yang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara etimologi, pengertian muamalah dapat terbagi menjadi dua. Yang dalam arti luas, muamalah adalah peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Yang kedua, muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat di antara mereka dan menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Nah, dengan dasar itu, salah satu ulama Hanafiyah, Ibnu Abidin, membagi muamalah menjadi 5 bagian. Yang pertama, al-muwadah al-maliyah, yaitu pertukaran harta benda. Amanah atau akad yang bersifat amanah, al-wadiyah dan al-ariyah. Munakahat atau al-jawaj, hukum perkawinan. Al-mukhashamat, hukum acara, tuntutan, dan pengadilan. Dan yang terakhir, at-tarikah, hukum kewarisan. Karena muamalah merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan tindakan hukum dalam persoalan-persoalan keduniaan, maka sangat diperlukan untuk mengetahui beberapa persoalan yang berkaitan dengan pemikiran muamalah, yang berkaitan langsung dengan pemikiran ekonomi Islam, yang merupakan persyaratan dasar yang mesti diidentifikasi dan dipenuhi sebelum memasuki tahapan implementasi pembangunan muamalah atau ekonomi Islam. Muamalah mempunyai fondasi. Fondasi muamalah terbagi 3, yaitu akidah, syariat dan akhlak, dan uhwah. Pilar muamalah kontemporer merupakan asas atau prinsip tindakan sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pada pelaksanaan muamalah yang telah diidentifikasi. Objek muamalah. Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Quran dan Al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk global, universal, dan umum saja, agar memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Namun, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi tersebut tidak keluar dari koridor dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Untuk tujuan muamalah adalah sasaran akhir yang akan dicapai dalam muamalah adalah falah. Falah ialah kesuksesan hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Muamalah dalam Islam dilandasi pemikiran bahwa setiap kegiatan dan aktivitas muamalah manusia memiliki dimensi, yaitu ibadah, yang dapat diimplementasikan pada setiap level kegiatan. Yang ketiga, dalam rangka penyelarasan kegiatan yang berbeda. Yang keempat, syariah akhlak diharapkan akan menghasilkan suatu fenomena kebersamaan
dalam melaksanakan muamalah yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, semua upaya pencapaian dalam muamalah, tujuan puncaknya adalah untuk mencapai mardatilah, atau mencapai keridhaan Allah. Nah, ruang lingkup muamalah dapat dibagi menjadi dua. Al-muamalah al-madiyah, muamalah yang mengkaji objeknya yang bersifat kebendaan, sehingga kajiannya adalah benda yang halal dan haram atau subhat, sehingga benda-benda tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan bagi manusia. Yang kedua, al-muamalah al-adabiyah, muamalah yang ditinjau dari sisi cara melakukan tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, dengan unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban seperti jujur, hasad, goror, dengki, gila, dan sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup di atas, ada 5 prinsip dasar yang dilakukan dalam muamalah kontemporer saat ini atau perbankan syariah, yaitu pertama, titipan atau simpanan, deposito. Yang kedua, bagi hasil, al-masyraka, al-mudharabah. Yang ketiga, jual beli. Yang keempat, sewa. Dan yang kelima, jasa. Berikut tadi adalah penjelasan tentang ruang lingkup muamalah. Terima kasih telah menyaksikan. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.